Tiga. Eh, Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Napi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Rencana apa yang Bapak ingin tuju atau laksanakan pada pertemuan kita ini, Pak? Saya inginnya nanti yang ingin saya dapatkan Pak dari percakapan kita ini, saya ingin menciptakan suasana kelas yang mana eh, berkaitan dengan metode pengajaran saya yang saya merasa selama ini saya bosan Pak, karena menurut saya ya monoton apa yang saya ajarkan dan apa yang diterima murid dan bagaimana proses pembelajaran saya itu Pak. Adakah terobosan-terobosan atau motivasi Bapak untuk merubah apa pembelajaran tersebut agar lebih baik lagi atau ada motivasi lain? Silakan. Saya ingin Pak sebuah terobosan yang mana nantinya bisa lebih berpihak kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang lebih hidup Pak, Ya. melalui beberapa metode pembelajaran Pak. Oh, ya. Eh, Dalam pembelajaran Bapak tadi ada beberapa tentang metode-metode atau hal-hal yang ingin Bapak raih dalam pembelajaran. Yang ingin saya terapkan dalam hal metode pembelajaran ini nantinya Pak, seperti pembelajaran berbasis proyek Pak, PJBL. Seperti itu Pak yang ingin saya Ya, terapkan. proyek, terus Eh, dari proses metode pembelajaran berbasis proyek tadi, saya harapkan siswa lebih antusias dan menarik Pak di dalam proses pembelajaran nantinya Pak. ya. Eh, Dalam pembelajaran Bapak, menurut Bapak, apa pentingnya pembelajaran yang Bapak terapkan untuk merubah model-model atau gaya-gaya pembelajaran Bapak tersebut? Saya anggap dan saya pikir itu penting Pak, karena dimulai dari metode pembelajaran nantinya bisa menciptakan suasana kelas dan ketertarikan murid untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas Pak. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi jika Anda terbiasa dalam metode-metode yang tentunya untuk merubah pembelajaran Bapak tersebut atau Eh, model-model yang ingin Bapak kembangkan? Awalnya saya terbiasa dengan metode pembelajaran PBL Pak, pembelajaran yang berbasis Ya. problem, masalah, yang mana anak siswa itu mengidentifikasi masalahnya. Namun ke sini saya lebih cenderung untuk menggunakan metode pembelajaran yang berbasis project Pak. Jadi saya harapkan nantinya dari beberapa project itu siswa lebih antusias, lebih banyak beractionnya di dalam pembelajaran Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Eh, Dalam pembelajaran Bapak, proyek-proyek apa yang perlu Bapak kembangkan dan Bapak eh, eh, teruskan untuk meningkatkan gaya belajar siswa, Pak? Project-project yang ingin saya capai nantinya project-project yang bernilai produktif Pak, dan bisa berkelangsungan yang lama, seperti yang ingin saya nanti akan saya terapkan itu seperti pada pembelajaran bahasa Inggris itu, siswa membuat pohon keluarga, yang mana pohon keluarga itu bisa dipakai di sudut-sudut kelas, yang mana bisa memperhias kelas dan bisa meningkatkan kosakata anak, dan juga sebagai pengingat apabila anak lupa, seperti itu Pak.
Eh, dalam pembelajaran Bapak tersebut, adakah sesuatu yang misalnya menghambat atau membuat pembelajaran tersebut susah untuk berkembang? Adakah yang seperti itu, Pak? Di dalam proses pengajaran yang saya lakukan, Pak, ada beberapa hal yang menghambat yang menjadi tantangan saya. Di antaranya, beberapa murid yang saya beri instruksi untuk membawa kamus, itu beberapa murid tidak mengindahkan instruksi saya, yang mana dampaknya murid tersebut kesulitan untuk menemukan arti dari kosakata-kosakata baru selama pembelajaran berlangsung, Pak. Oh, ya. Dari pembelajaran Bapak, adakah sesuatu yang mungkin ingin Bapak eh, ubah atau ingin Bapak raih dalam pembelajaran tersebut, Pak? Dari pembelajaran yang saya lakukan, saya ingin mengubah mindset saya, yang mana saya berpikir bahwa suatu kelas itu berhasil apabila sudah sepenuhnya mencapai nilai KKM, yang mana KKM kami itu dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu 70, Pak. Saya berpikir selama ini saya itu berhasil apabila seluruh kelas itu sudah mencapai nilai KKM dengan bagaimanapun caranya. Padahal di satu sisi yang idealnya itu siswa memahami apa yang saya ajarkan dengan berbagai gaya belajar siswa itu tersendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Eh, oh, seperti itu. Jadi, apa yang ingin Bapak eh, targetkan atau misalnya penilaian yang ingin Bapak raih dalam pembelajaran tersebut yang kira-kira yang nomor berapa atau angka berapa, Pak? Yang ingin saya raih dalam pembelajaran ini, saya ingin berada di skala 8, Pak. Walaupun saat ini saya masih berada di skala 7,5, Pak. Seperti itu, Pak. Eh, dalam pembelajaran bahasa Inggris, adakah suatu motivasi atau dorongan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran tersebut, Pak? Motivasinya ada, Pak. Salah satunya motivasi yang ingin dicapai oleh anak itu tersendiri. Dia pernah berkata kepada saya, dia ingin bisa berbahasa Inggris karena melalui bahasa itu dia memperoleh ilmu yang lebih luas, jangkauan lebih luas, dan tentunya bisa teman-teman bisa bukan dari Indonesia saja melainkan dari mancanegara dengan menggunakan bahasa Inggris tadinya, Pak. Oh, jadi adanya motivasi dan dorongan, Pak. Selanjutnya, menurut Bapak, adakah yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, Pak? Dari sisi saya yang saya lihat selama pembelajaran selama ini yang saya lakukan, Pak, hal yang perlu ditingkatkan yakni kosakata anak-anak itu tersendiri, Pak, melalui giat membawa kamu siswa lebih aktif mencari menemukan kata-kata baru tadi. Lantas dengan memperkaya kosakata yang ada tadi, siswa itu tersendiri bisa merangkai kata-kata yang ingin ia ucapkan, Pak. Seperti misal kata-kata seperti saya di kelas itu, kosakata baru seperti berkaitan, misalnya saya ingin menyampaikan materi like and dislike, pernyataan suka dan tidak suka. Siswa itu saya instruksikan lebih dulu untuk menemukan atau lebih memahami kosakata seperti makan makanan, Pak, buah-buahan. Seperti buah-buahan itu apel, bahasa Inggrisnya apa? Semangka, bahasa Inggrisnya apa? Nantinya dengan telah menguasai kosakata itu tersendiri, siswa itu bisa merangkai katanya itu, misalnya saya suka apel. Nantinya siswa saya itu, Pak, saya harapkan dia bisa menyebutkan I like apple katanya.
Jadi bisa tersendiri dia menyusun kata yang sudah diberikan tadi dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ada aturannya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Eh, untuk selanjutnya, bagaimana tindak lanjut atau harapan Bapak yang ingin Bapak lanjutkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, Pak? Tindak lanjutnya ke depannya saya ingin nantinya di dalam saya mengajar di kelas itu tidak monoton yang hanya mengukur keberhasilan anak itu dari nilai asesmen formatif saja, melainkan ketertarikan siswa itu sendiri di dalam saya menggunakan metode pembelajaran yang terbaharui, Pak, sehingga minat belajar siswa saya itu nantinya lebih meningkat. Salah satunya nanti proyek yang ingin saya gali, yang akan saya gaungkan nanti melalui MPI, Pak, media pembelajaran interaktif itu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, itu penjelasan dari Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, Bapak kan seorang guru. Bagaimana untuk mengajak rekan-rekan atau guru yang lain bisa menerapkan pembelajaran apa yang Bapak terapkan di dalam kelas? Bagaimana caranya, Pak? Dengan cara saya menebarkan dampak positif dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu dengan mengajak rekan sejawat saya untuk mensupervisi saya di kelas, Pak. Jadi dari beberapa teman yang mensupervisi saya di kelas, saya bisa mengetahui, mengevaluasi yang mana sudah baik, yang bisa saya sebarkan ke teman-teman rekan sejawat saya, dan yang mana yang perlu masih diperbaiki melalui refleksi dan tindak lanjut hasil dari supervisi akademik nantinya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, dalam pelaksanaan atau memberikan motivasi kepada rekan sejawat, adakah hambatan atau suatu hal yang bisa membuat motivasi atau apa itu namanya hambatan yang Bapak hadapi untuk mengajak rekan sejawat? Untuk hambatan di dalam penyebaran dampak positif ini memang ada, hambatan, namun iya hambatannya. Salah satu hambatannya yakni, Pak, saya lebih sulit mengajak rekan-rekan saya yang tidak ingin atau tidak nyaman dengan berada di zona saat ini, Pak. Jadi tapi melalui pendidikan guru penggerak ini saya membuka mindset saya bahwa saya lebih ke prioritas yang mana menjadi sebuah aset saya. Jadi saya tidak berfokus kepada rekan-rekan yang tidak ingin atau tidak mau untuk bergerak jadi lebih maju tadi, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana kondisi atau sesuatu rekan sejawat Bapak yang kira-kira tidak bisa menerima apa yang Bapak sampaikan atau yang Bapak ajak, itu bagaimana caranya untuk memberikan atau mencarikan solusi agar bisa sama-sama dalam satu tujuan visi misi sekolah, itu bagaimana, Pak? Langkah konkret yang saya lakukan, saya memberi contoh hasil nyata dulu. Apa yang akan saya lakukan itu, setelah hasil nyata itu terlihat dan dirasakan oleh rekan kerja yang sulit kita ajak tadi, Pak, tentunya itu akan membuatnya tergerak dan ingin mengikuti apa yang akan kita lakukan, Pak. Seperti itu. Cukup. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, halo, Pak Erik. Iya, Pak. Masih. Iya. Selanjutnya, Pak. Cukup. Harapan-harapan Bapak untuk ke depan
itu bagaimana Pak? Harapan kami ke depannya itu Pak, supaya pembelajaran saya di kelas itu lebih menarik dan lebih interaktif seperti itu Pak. Terima kasih Pak Erik atas segala apa yang Bapak curahkan, apa yang Bapak sampaikan, terutama untuk kemajuan sekolah, kemajuan rekan kerja, terutama untuk membangun budaya positif di dalam sekolah maupun kepada siswa, memberikan contoh yang baik agar siswa tersebut bisa lebih aktif dan rajin kembali. Terima kasih Pak atas anunya, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Sama-sama Pak, Wassalam. sama-sama. Waalaikumsalam.